Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan Komplek Ankam Kelapa II Depok. Narasumbernya adalah Ustadz Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA dengan bahasan hadis qudsi. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita memasuki hampir pertengahan bulan Syawal ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu salihal a'mal, taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum minal ahidin wal faizin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagaimana biasa membaca kitab hadis. Kita baca lagi kitab kumpulan hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita ulang-ulang juga ulumul hadis, ilmu hadis. Ada namanya matan bukan mantan ya, matan, isi hadis. Kalau Rasulullah bersabda, kemudian sabdanya itu disebut matan. Rasulullah bersabda didengarkan oleh para sahabat. Para sahabat pun menyampaikan kepada orang-orang yang setelahnya. Itu biasa disebut tilmiz, yang menyampaikan ustaz. Ini gurunya yang mendengarkan muridnya. Ya. Dari Rasulullah ke sahabat mungkin sampai ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai ke bawah. Itu
Di generasi ketujuh baru sebagian besar ulama hadis menuliskan hadis. Jadi jarak antara sahabat ke Imam Al-Bukhari misalkan itu sekitar 7. Umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini dia disebut yang meriwayatkan hadis, rawi adna, yang jauh. Karena Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim atau imam-imam hadis yang lain itu mendengar dari gurunya. Kalau boleh disebut ini A, si A dengar dari si B, B dari C, C dari D, D dari E, E dari F, F dari G, G dari H. H umpamanya dari Rasulullah. Nah, si H ini disebut rawil a'la, yang dekat dengan Rasulullah. Ibnu Abbas, ya para sahabat itulah. Abu Hurairah itu rawi a'la. Yang tadi 7 atau 6 ke bawah itu yang meriwayatkan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan lain sebagainya disebut rawi adna. Ada banyak sekali perawi hadis, tapi yang terkenal ada 6 kutubus sittah, 6 kitab hadis. Kemudian di generasi berikutnya ulama mengumpulkan dari kitab-kitab besar referensi, kitab Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, ya, Ibnu Majah, An-Nasai dan lain sebagainya, membuat lagi, disusun lagi kitab seperti yang sekarang akan kita baca, kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau nama aslinya panjang ya, Imam Abu Zakaria dan lain sebagainya gitu, panjang. Tapi terkenal Imam Nawawi. Imam Nawawi ini beda dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani itu nama ulama berasal dari Banten, namanya Nawawi. Kalau Nawawi yang di sini ini berasal dari daerah Nawa, ya, yang ada di Damaskus. Kalau orang Nawa orangnya Nawawi, kalau orang Jawa orangnya Jawawi, kalau orang Banten orangnya Bantani, kayak gitu. Tambahin huruf ya di belakang, ya nisbah. Nah, itu sekilas. Maka kita mulai baca kitab Al-Ma'murat, ya, kitab Al-Ma'murat, babul ikhlas, bab ikhlas. Kitab hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang diperintahkan, diantaranya babul ikhlas wa ihdarun niyah, bab ikhlas dan kita menghadirkan niat fi jami'il a'mal, dalam setiap perbuatan. Ini penting sekali. Wal aqwal, dan ucapan. Itu berbuat dia niatnya apa, mengucapkan itu juga niatnya apa, bergantung kepada niat, ya. Qala Allah Ta'ala, dan ciri khas daripada kitab Riyadhus Shalihin ini kumpulan firman Allah dan sabda Rasulullah. Sedikit sekali komentar dari penyusun buku ini. Paling-paling ada di kitab Taubat, juga di kitab Ghibah. Selebihnya firman Allah, sabda Rasulullah. Ya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Mereka itu ya kita ini, maksudnya begitu. Tidaklah hamba-hamba Allah diperintahkan beribadah kepada Allah melainkan mesti dengan ikhlas. Ya, lahuddin hunafa. Ini ikhlas karena Allah di dalam agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, juga mendirikan salat mesti ikhlas juga. Wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah mesti juga ikhlas. Bukan supaya disebut-sebut ya. Wa dzalika dinul qayyimah. Itu adalah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surat Ali Imran ayat 92. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga menginfakkan apa yang bukan mereka. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan ya sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Jadi kalau level kita ya, mungkin level saya, kita kalau sedekah ngasih itu kayaknya bukan sesuatu yang dicintai, itu nggak bakalan dapat kebaikan. Jadi kalau sesuatu yang dulu di zaman sahabat radhiyallahu anhum, ada orang yang punya kebun sebidang kebun, nggak tahu berapa meter, nggak sampai hektaran ya. Itu harta yang dia cintai betul itu. Mendengar ayat ini, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, melainkan atau sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Itu kebun yang dia cintai, wah senangan kalau kebun di zaman itu ya kebun kurma ya, subur, lebat, berbuah banyak, itu yang diinfakkan. Kemudian ayat berikutnya kita bacakan surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini berkaitan dengan orang yang berkurban. Sebentar lagi kita berkurban, insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semua. Jadi bukan darah, bukan juga dagingnya, tapi yang akan didapatkan adalah ketakwaan. Jadi ini ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang berkaitan dengan keikhlasan. Ya. Beliau menyebutkan 4 ayat, satu lagi. Wa qala ta'ala, surat Ali Imran ayat 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah apa yang kamu sembunyikan dan kamu tampakkan itu diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu. Ya. Memang ada 2 jenis perbuatan, ada sembunyi-sembunyi, ada terang-terangan. Seperti sedekah juga ada
sedekah sirriyah, ada jahriyah. Ada yang niat terang-terangan tuh untuk memotivasi yang lain nih, saya memberikan ini. Tapi ya yang kalau kita lihat hadis yang lain ada menyebutkan termasuk 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat, orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Walaupun sedekah terang-terangan boleh disebut namanya, boleh. Kan ikhlas nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dia ikhlas atau tidak. Apa dia mau pamer, kita juga nggak tahu. Ya, tapi yang sembunyi-sembunyi katanya lebih afdal. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dia sembunyikan sehingga tangan kirinya aja nggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Karena tangan kiri, tangan kanan kan satu kesatuan anggota tubuh. Tangan kiri nggak tahu apa yang dikeluarkan. Saking rahasianya. Jadi orang lain juga nggak ada yang tahu. Adapun hadisnya yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qard bin Riza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Ini sengaja disebutkan oleh Al-Imam Nawawi beserta nasabnya, ya. Tapi nanti di hadis berikutnya cukup Umar bin Khattab. Ini karena pertama kali beliau. Nah ini Umar bin Khattab itu adalah rawi a'la, periwayat yang tinggi, maksudnya dekat dengan Nabi gitu. Kemudian dia kan menyampaikan kepada yang lain, terus disampaikan lagi seperti tadi di awal dijelaskan. Itu yang menyusun hadis dan menulis itu namanya rawi adna, jauh kan, di generasi ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Qala, jadi Sayyidina Umar berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini juga ada kaidah di sini nih. Apabila sami'tu, mendengar, dia menggunakan lafaz fi'il madhi, itu mesti setelahnya bukan qala fi'il madhi lagi, tapi yaqulu al fi'lul mudhari'. Kalau yang belajar bahasa Arab tahu nih. Dan ini mudah untuk menghafalkan hadis. Jadi kalau sami'tu mesti yaqulu. Sami'tu kemudian qala, enggak ada itu. Jadi susunannya salah, tapi kalau ada sami'tu yaqulu. Bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu bergantung kepada niat. Ini kan sesuai dengan judulnya tadi kan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Sholat niatnya apa, sedekah niatnya apa, pergi haji, pergi umroh, ke tanah suci niatnya apa. Nah itu seluruh amalan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrahnya karena keduniaan, yusibuha yang mau dia dapatkan, awimra'atin atau wanita
yang kihuha yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Muttafaqun ala sihati, ini disepakati kesahihannya. Jadi ini sahih Al-Imam Al-Bukhari dan sahih Al-Imam Muslim. Perlu diketahui hadis ini awalnya hanya Sayyidina Umar. Kan biasanya Rasulullah menyampaikan ke beberapa sahabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 20, 30 banyak lah. Kalau hadis ini diriwayatkan hanya satu, makanya hadis gharib ahad. Loh kok? Iya. Waktu itu ceritanya Sayyidina Umar itu mau hijrah ke Madinah. Apa ya kalau bahasa kitanya itu terang-terangan. Kan Rasulullah sudah pesan pada para sahabat sembunyi-sembunyi, sebab waktu itu keadaan genting. Nanti kalau ketahuan orang kafir Quraisy ditangkap bukan disiksa, dibunuh. Tapi Sayyidina Umar kan ya udah tahu semua lah, tegas, berani, teriak, wahai penduduk Mekah, saya mau meninggalkan kota Mekah nih, siapa yang dapat mencegah? Ya ahla Mekah, man yamna'uni. Sampai ada ungkapan terkenal itu, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, ayo, gitulah. Gak ada yang berani, Pak. Akhirnya dipanggil Rasulullah, ini disabdakan hadis ini. Ya kalau kamu kan memang gak nanti, emang gak ada yang berani orang kafir Quraisy. Tapi kalau yang lainnya nanti imbasannya, jadi udah jangan bersih-bersih, diam nih. Langsung disebutkan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala. Kalau hanya ingin mendapatkan keduniaan atau ingin wanita, karena wanita-wanita Madinah itu cantik-cantik gitu. Beda dengan wanita-wanita di Mekah. Kalau niatnya itu, maka hijrahnya sesuai dengan apa? Akhirnya dari hadis ini menjadi sangat penting sekali. Padahal yang dengar pertama kali Sayyidina Umar sendiri, disampaikan lagi kepada yang lain. Di kitab Riyadhus Shalihin menjadi hadis yang pertama. Di Arba'in Nawawi juga seperti itu. Di beberapa kitab seperti Tambihul Ghafilin juga diletakkan di bab yang pertama. Karena penting. Penting. Kita bapak-bapak nyari nafkah niatnya untuk apa? Penting itu. Terus duduk di majelis ilmu niatnya apa? Terus penting. Kan diniatkan. Dan kalau bisa tuh niatnya tuh dibanyakin. Makanya ada satu amalan yang pahalanya bisa menjadi pahala yang bukan hanya satu, lebih. Seperti di bulan Syawal kalau bertepatan dengan hari Kamis kan, betul Pak ya? Niat puasa Syawal juga, niat puasa hari Senin. Kalau yang lalu itu kan sampai 3 itu. Ada bertepatan dengan hari Kamis, jatuhnya pada tanggal 13, kan ada puasa Ayyamul Bid. Juga bulan Syawal 3. Ya. Hanya niatnya dibanyakin. Duduk di majelis ilmu niatnya juga dibanyak untuk mendapatkan ilmu supaya juga dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Para siapa yang mendatangi satu tempat untuk menuntut ilmu, maka dia dimudahkan jalannya menuju surga.
Duduk ini niatnya supaya mudah ke surga, supaya dapat ilmu, supaya banyakin niatnya. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Imam Nawawi pun menyebutkan rawahu Imam al-muhaddisin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Panjang namanya. Namanya Abu Abdullah, asli namanya Muhammad bin Ismail. Jadi Imam Bukhari namanya Muhammad, ayahnya Ismail. Kunyahnya Abu Abdullah karena beliau punya putra Abdullah. Al-Bukhari karena kampungnya namanya Bukhara. Ya, dia orang Bukhara, jadi Al-Bukhari. Kan di Uzbekistan kalau sekarang itu ya. Yang kedua, perawi yang kedua adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi di Naisabur. Ini Bukhara, Naisabur bukan negara Arab ini. Ini orang Imam Bukhari, Imam Muslim bukan orang Arab. Ya. Radhiyallahu anhuma fi kitabihima alladzani huma as-sahhul kutub al-musannafah. Ini hadis sumbernya dari dua kitab imam tersebut, yang kitab itu adalah kitab terbaik. Jadi ulama menyebutnya as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang sahih setelah Al-Quran. Masya Allah, kitabnya bagus. Makanya ada sebagian orang maunya yang riwayat Imam Bukhari Muslim aja, yang lain enggak. Ya enggak juga, semuanya kan ulama hadis. Memang terkenalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, kitabnya itu kitab yang sahih, yang terbaik. Hadis yang kedua, an Ummil Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah. Jadi Aisyah istri baginda Rasulullah SAW punya kunyah Ummi Abdullah. Padahal kata-kata Ummi ini kan ibu, Abdullah nama anak. Jadi ibunya Abdullah. Kita tahu Aisyah enggak, radhiyallahu anha, tidak melahirkan ya pernikahannya dengan baginda Rasulullah. Tapi punya kunyah. Kunyah itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau lakob itu biasanya di belakang, gelar, lakob. Al-Faruq, As-Siddiq itu lakob. Kalau kunyah itu di depan. Saya punya putri Fatimah, jadi saya Abu Fatimah, ayahnya Fatimah. Atau kalau anak pertama misalkan Muhammad nih, Abu Muhammad, Muhammad. Kalau di antara bapak-bapak ada yang punya putra misalkan Fulan, berarti Abu Fulan gitu. Itu kalau di depan kunyah, ada kunyah. Kalau di belakang lakob, gelaran. Tapi kenapa? Ya, nanti kita cari lagi informasinya kenapa Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan kunyah Ummu Abdullah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Ini diriwayatkan nanti di akhir zaman ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Dulu ketika baginda Rasulullah SAW lahir, ada pasukan juga menyerang Ka'bah, tapi sudah dilumpuhkan, digagalkan oleh pasukan Allah, burung ababil.
Kita tahu semua kisahnya dan itu diabadikan dalam surat Al-Fil. Ya. Ini juga nanti di akhir zaman akan ada yaghzu jaisyun, pasukan memerangi Al-Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ard, ketika mereka sudah sampai di satu padang pasir, lapangan yang luas, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yukhsafu, mungkin bahasa Indonesianya disapu, dibersihkan, dihancurkan pasukan yang bagian terdepan sampai yang bagian belakang. Awwaluhum wa akhiruhum, au bi awwalihim wa akhirihim. Kapan ini? Wallahu a'lam. Kapan? Gak tahu, kita gak tahu. Tapi nanti akan ada, kata Nabi. Qalat, Bunda Aisyah bertanya lagi, qultu ya Rasulullah. Aku bertanya, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana bisa disapu, dibersihkan, dihancurkan pasukan yang pertama dan yang terakhir, paling ujung. Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Kan di situ kan ada orang yang bukan ikut serta dalam penyerangan itu. Umpamanya kalau ini di sekitaran Ka'bah kan mungkin ada orang yang niatnya pergi haji, niatnya hanya umroh atau penduduk setempat. Ini karena hadis ini berkaitan dengan niat. Nah, apa kata Nabi? Ya, qala, Rasulullah bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Akan dihancurkan dari yang awal sampai yang terakhir, yang ada di situ juga kena imbasannya. Tapi thumma, kemudian yub'atsuna, akan dibangkitkan pada hari kiamat ala niyatihim, bergantung kepada niatnya. Kalau yang ikut menyerang mau menghancurkan Ka'bah, ya berdosa. Kalau yang memang pada saat itu niatnya mau umroh, ya dia nggak ikut berdosa gitu. Tapi tetap ikut kesapu juga, ikut kena ya nggak tahu, ikut hancur juga di situ. Seperti kalau ada tsunami di satu tempat, ya, atau gempa bumi. Ada orang menyebutkan itu awalnya karena ada kejadian seperti ini, semuanya ikut kena imbasannya. Padahal di situ ada orang yang baik, kan ikut kesapu juga tuh sama tsunami atau kena longsor juga. Tapi nanti dibangkitkannya bergantung, oh dia lagi waktu itu lagi baca Quran, lagi sholat, lagi dan seterusnya. Tapi kena juga kan. Jadi bergantung niat. Ya. Walaupun kena. Muttafaqun alaih. Kalau disebutkan muttafaqun alaih itu maksudnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Tapi lafaz hadis ini itu Al-Imam Al-Bukhari yang melafalkan hadis ini. Imam Muslim juga punya redaksi tertentu, mungkin beda-beda sedikit tapi maknanya sama. Tapi dalam kitab ini yang diambil redaksi daripada Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Bunda Aisyah lagi radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi istilah hijrah. Kan dulu sahabat itu sempat hijrah 2 kali ke Habasyah. Kalau sekarang nama negaranya Ethiopia. 2 kali. Hijrah yang pertama sedikit jumlahnya, kemudian hijrah yang kedua. Nah, hijrah besar-besaran ke Madinah. Nah, dalam hadis ini sudah tidak ada lagi hijrah ba'dal fath. Setelah Fatah, dibuka
atau Mekah sudah dimiliki oleh kaum muslimin. Surat An-Nasr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila datang pertolongan Allah maka dibukalah. Apabila Mekah sudah dikuasai, ya, ambil alih oleh kaum muslimin, maka udah nggak ada lagi hijrah. Di dalam hadis ini disebutkan tidak ada lagi hijrah ba'dal fath, maksudnya setelah Fathu Makkah, setelah Makkah itu dibuka, dikuasai lagi oleh kaum muslimin. Walakin jihadun wa niyah, akan tetapi yang ada berjuang dan niat. Nah, kan hadisnya berkaitan dengan judulnya niat. Jadi sekarang niat aja. Nah, jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru, kalau kamu diminta untuk berjuang maka berjuanglah. Muttafaqun alaih, ya, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau muttafaqun alaih sudah langsung paham, itu hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma'nahu, dan maksudnya la hijrata, tidak ada lagi hijrah min Makkah, dari kota Makkah. Li'annaha, karena kota Makkah sorot darah Islam, sudah menjadi tempatnya orang-orang Islam. Jadi Mekah, Madinah sudah. Awalnya memang kaum muslimin diusir tuh oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy. Ya. Setelah itu udah enggak lagi ada istilah itu. Yang keempat, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kita kalau dengar Al-Ansari ini orang Ansor, sahabat Nabi yang domisilinya di Madinah. Kalau Muhajirin, Al-Muhajir, sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu bisa dibedakan dari situ. Oh, ini sahabat Nabi yang aslinya orang Mekah. Oh, ini sahabat Nabi yang aslinya orang Madinah. Karena disebutkan Al-Ansori, ya, Ansor, penolong. Waktu itu yang menyambut kedatangan sahabat Nabi dari Mekah. Di Jabir ini, kalau dibilang KTP-nya KTP Madinah nih ya, asli orang Madinah, Al-Ansori, radhiyallahu anhuma. Jadi dia dan ayahnya itu sama-sama sahabat Nabi. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kami pernah bersama Nabi fi ghazatin, ya, dalam satu perjalanan. Jadi ghaza itu bisa diterjemahkan perang. Memang ada rencana, ada pertempuran, tapi kalau lebih tepatnya kalau qital, baru di situ terjadilah saling tembak atau saling pukul, saling panah. Itu ada, kalau ada kata-kata qital. Makanya makna jihad luas, berjuang, bersungguh-sungguh. Di sini ghaza. Kami dalam satu perjalanan, ya. Ghaza itu perang, tapi apakah terjadi perangnya atau tidak, atau baru menuju, dia belum tahu kalau belum disebutkan qital. Faqala, dan Rasulullah bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Itu di Madinah, ini jadi sudah meninggalkan kota Madinah nih, yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu Al-Ansari. Kata Nabi, itu di Madinah ada orang-orang, ya, yang nggak ikut bersama kita nih. Masirtum masiron, kita berjalan, wala qata'tum wadiyan, mendaki bukit, turun naik bukit, ya,
illa melainkan mereka ma'akum sama seperti kalian, pahalanya dapat juga. Habasahumul maut, karena mereka tertahan sebab uzur sakit. Artinya apa? Sempat punya niat mau bareng ikut rombongan, tapi sakit, uzur, nggak jadi, nggak ikut, tapi pahalanya dapat. Ya. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain, illa syarakakum fil ajar, mereka mendapatkan pahala seperti kamu semua. Kok bisa? Ya bisa, ini hadisnya ada. Jadi kalau diantara kita tadi ada yang mau ikut duduk di majelis ilmu, tahu di Al-Ikhwan ini setiap Sabtu, setiap Ahad subuh ada kajian, tahu-tahu dia kelayangan gitu palanya, pusing, akhirnya sholatnya di rumah nggak jadi pergi, itu pahalanya sama dapat sih. Dan yang biasa sholat berjamaah kemudian terhalang karena sakit, qadarullah sakitnya nggak sebentar, terus itu pahala sholat jamaahnya dapat terus. Nah, terakhir Bapak Fulan tuh sering berjamaah sini, tahu-tahu kok akhir ini nggak kelihatan, itu pahala jamaahnya terus selalu datang. Kalau bukan karena uzur itu dia kan datang, tapi karena uzur. Kalau ikut hadis ini begitu, ya. Mudah-mudahan kita istiqamah. Jadi kalau pas kebetulan Allah uji dengan apa, tetap pahala jamaah berjamaahnya dapat. Pahala duduk di majelis ilmu setiap Ahad ada kok. Hadir duduk, tahu-tahu terhalang karena uzur, pahala duduk di majelis ilmu, pahala datang ke masjidnya, sholat berjamaahnya itu dapat. Makanya niatin terus. Rawahu al-Bukhari an Anas, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Anas sahabat Nabi ini, bapak-bapak tahu beliau ikut Nabi 10 tahun. Betah Pak, nggak pulang-pulang kampung. 10 tahun berarti 10 kali lebaran nggak pulang kampung. Kenapa pas suruh pulang kampung? Saya betah di sini 10 tahun, dari sejak usia 14 sampai 24, nanti 10 tahun ya. Apa kata Anas radhiyallahu? Saya di sini aja, saya nggak pernah Nabi ngomong, kenapa kamu nggak lakukan ini, kenapa kamu nggak begini. Maksudnya Nabi nggak pernah ngomelin dia, betah dia. Ya, luar biasa. 10 tahun Pak, bukan waktu sebentar itu, nggak pernah diomelin gitu. Kalau kita mungkin ada orang baru 1 hari aja tidur mulu, itu mungkin udah besoknya udah nggak betah. Kalau ada ponakan atau siapa ikut di rumah, mungkin kalau ini enggak Pak, keluarganya minta dia pulang kampung, nggak mau, udah saya di sini aja katanya. Masya Allah, baik sekali Nabi ya. Anas tuh, raja'na min ghazati Tabuk, kami kembali dari perang Tabuk katanya. Ya. Pernah dengar perang Tabuk Pak ya? Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ini sama makna dengan hadis yang di atas tadi. Inna aqwaman khalfana bil Madinah, ada beberapa orang, beberapa kaum di Madinah ya. Masalahna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana, mereka tidak ikut mendaki bukit ya, melewati lereng, lembah, tapi mereka bersama kita semua. Habasahumul udzur, redaksi yang tadi dari riwayat Imam Muslim itu marad, sakit. Kalau redaksi Imam Al-Bukhari udzur ya, sakit itu udzur sama mananya. Jadi pahalanya sama, karena niatnya tadinya mau ikut, karena udzur nggak jadi, sama mananya. Wa an Abi Yazid, ini hadis yang terakhir, nanti mungkin ada sesi tanya jawab barangkali ya. Belum syuruk kan? Wa an Abi Yazid ya,
dari Abi Yazid Ma'in, namanya Ma'in bin Yazid. Nah, ini bapaknya Yazid namanya Ma'in, ya, bin Yazid, ayahnya namanya Yazid. Gimana tuh Pak? Jadi orang Arab biasa tuh nama begitu. Dia dapat kunyah Abu Yazid, padahal nama aslinya Ma'in dan nama ayahnya Yazid. Bingung nggak Pak? Dia kunyahnya Abu Yazid bin Yazid. Ya udah, tapi nama aslinya Ma'in. Kakeknya bin Al-Akhnas, Al-Akhnas kakeknya. Radhiyallahu anhum. Kalau disebutkan radhiyallahu anhum, kalau hu dia sendiri, kalau hum iya sahabat, ayahnya sahabat, kakeknya pun sahabat. Karena radhiyallahu anhum. Kalau radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya itu sahabat. Maksudnya apa? Ia beriman dan berjumpa Nabi, itu udah. Laki-laki atau perempuan, dewasa atau kanak-kanak. Ya. Kalau dia beriman, itu Abu Jahal kan ketemu Nabi tiap hari lagi, mungkin. Tapi karena nggak beriman nggak disebut sahabat. Nah, nanti ada lagi istilah-istilah itu. Hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi, ya nggak sahabat juga. Kayak Raja Najasyi itu, kan beriman itu, yang di Ethiopia itu, dulu Habasyah. Ada juga Uwais Al-Qarni, datang ke Madinah nggak ketemu Nabi, itu kan hidup di zaman Nabi, tapi nggak disebut sahabat juga. Jadi syaratnya ketemu Nabi, beriman, laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun kanak-kanak. Ini tiga-tiganya mulai dari si Ma'in, Yazid sama Akhnas itu berjumpa Nabi, berarti dia sahabat Nabi. Makanya radhiyallahu anhum. Ya. Wa huwa dia wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, ayahnya dan kakeknya adalah sahabat. Qala, dia mengatakan kana abi Yazid. Dulu ayahku, ya, Yazid akhraja dananir yatasaddaq, mengeluarkan berapa dinar untuk bersedekah biha. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Dia titipin sama orang yang ada di masjid. Ini ayahnya Ma'in namanya Yazid nih. Ingetin aja, si Ma'in anaknya Yazid. Fajitu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Saya datang ke masjid. Tadi ini kira-kira bapaknya waktu ngomong sama orang di masjid, ini nggak dijelasin panjang ya, sama orang yang ada di masjid, kurang lebih bahasanya, Pak, saya nitip sedekah nih ya, berapa dinar. Kan diterima sama orang yang di masjid tadi tuh. Nggak disebutkan masjid apa tuh. Mungkin ada ucapan, nanti kalau ada orang kasih aja tuh, pokoknya sedekah dari saya. Paham ya? Ini sedekah dari saya nih. Ada orang kasih. Amanahnya kan begitu. Yang datang si Ma'in, anaknya Yazid tadi yang datang itu. Spontan, karena titipan amanahnya itu ada orang kasih aja, dikasih lah. Yang dapat si Ma'in. Kata Ma'in, fajitu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Saya dapat berapa dinar tadi, kemudian saya jumpai ayah saya, ya, fa ataituhu biha tuh. Kalau bahasa kitanya nih, Pak, saya dapat rezeki nih. Si bapaknya lihat lah, kenal Pak sama dinar-dinar yang tadi itu, ya sama lecek-leceknya lah kalau duit kertas sekarang tuh. Ini mungkin kalau gompel-gompelnya Pak, apa gompel tuh, bapak-bapak kilat lah. Itu kan yang tadi saya sedekahin tuh. Dia ngomong begitu kan. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, saya bersedekah bukan buat kamu. Nah, ini kan anak dia, Pak. Emang udah ya ayah sama anak, maksud si Yazid ini dia maksudnya untuk orang lain, tapi kan orang yang ada di masjid nggak tahu kalau si Ma'in anaknya Yazid, mungkin begitu. Nah, apa kelanjutannya nih? Hah? Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya
ribut sama ayah saya, ya debat sedikit tuh karena kata bapaknya sini nih, mungkin begitulah. Bukan buat kamu nih. Akhirnya dibawalah permasalahan ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini jawaban Rasulullah? Bijaksana, Pak. Faqala laka ma nawaita ya Yazid. Yazid, kamu mah udah sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Kamu niatkan kan sedekah udah. Walaka ma akhadta ya Ma'in. Wahai Ma'in, itu udah rezeki kamu. Jadi kan selesai. Yazid dapat pahala dari Allah sesuai dengan niat mau sedekah. Si Ma'in yang dapat anaknya sendiri. Ya udah, kata Nabi, ya itu rezeki kamu udah. Jadi selesai. Nggak usah lagi diributin, diambil lagi, kemudian dikasihin orang lain lagi, itu terserah si Ma'in ya anaknya. Yani rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari. Apa kesimpulan dari hadis yang terakhir kita baca ini? Ya berdasarkan niat juga. Kita sering di Ramadan itu kan ada sebagian besar kita alhamdulillah memberikan iftar kan untuk berbuka puasa. Pas terawih ngeliat loh kok punya saya kagak dimakan itu. Maksudnya kurang favorit lah, biasanya yang viral itu yang goreng-gorengan kan, nggak dimakan. Itu gimana? Ya niatnya untuk iftar, dapat. Padahal nanti dimakannya mungkin pas habis terawih. Kan maksudnya untuk orang yang berbuka puasa. Tapi kalau lihat hadis ini, itu tetap pahala memberikan buka puasanya dapat. Orang niatnya untuk itu, tapi pas gitu ngelirik datang ke sini, loh aku punya saya nggak ini, masih utuh, boleh dimakan. Ntar habis tarawih kalau dimakan ataupun ada yang bawa pulang, apakah ini pertanyaannya begitu? Saya dapat pahala memberikan orang yang berbuka puasa, kan habis tarawih mah udah emang dia udah batal, udah buka puasa. Dapat kalau lihat sini sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu. Jadi kita juga sering mengatakan kayaknya nggak tepat sasaran. Saya ngasih umpamanya di apa namanya? Di lampu merah ini wah ini udah niat sedekah mah kasih aja, nggak usah pakai ini ya kan, kita niat sedekah nanti dia uangnya dipakai buat apa tuh itu urusan dia, nggak tahu. Yang penting saya niat sedekah. Sering kan kita seperti itu, kalau ikut niat udah niatkan aja, nggak ada istilah salah nggak ini buktinya si Yazid nitip taunya yang nerima anaknya, rupanya yaitu rezeki anaknya. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu kalau sampai ke syuruk. Kita lihat masih ada, barangkali ada yang ingin menambahkan atau bertanya tentang bab ikhlas ya. Bab niat ya. Jadi niat ikhlas wa tashihuha lillah. Kita niat ikhlas dan selalu kita perbaiki karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sedikit tambahan, kata ulama, bagaimana supaya kita nggak tahu, memang nggak tahu. Jadi dari awal tuh kita apapun yang kita mau perbuat itu kita omongin dalam hati itu. Mudah-mudahan saya datang ke sini ikhlas nih. Setelah itu di pertengahan. Jadi min bidayatil amal fi wasatil amal. Tadi dari awal, aduh mudah-mudahan ikhlas. Ini di tengah-tengah, mudah-mudahan ikhlas. Di pertengahan juga gitu. Sampai ila akhiril amal. Sampai kalau seandainya perbuatan itu namanya duduk di majelis ilmu, nanti selesai juga mudah-mudahan. Ya gitu. Selalu dipertanyakan atau dibicarakan, ngomong sendiri aja gitu. Mudah-mudahan ya Allah. Bukan karena supaya saya dibilang rajin duduk di majelis, bukan itu. Kayak gitulah. Apapun yang diperbuat, karena ikhlas itu kata ulama, kanamlatis sauda ala sakhrtis sauda fi lailatil dhulma. Bagaikan, saking nggak kelihatannya tuh, bagaikan semut hitam kecil, semut hitam dia kecil melekat pada batu hitam pada malam gelap gulita. Udah semutnya kecil, warnanya hitam, melekat pada batu hitam,
pada malam gelap gulita, kan nggak kelihatan itu. Kalau saya tambahin ngelihatnya pakai kacamata hitam lagi, wah tambah nggak kelihatan. Makanya di akhirat kelak malaikat itu membawa beberapa orang yang malaikat aja nggak tahu Pak, hanya Allah yang tahu. Udah istilahnya udah pintu surga tuh udah dibukain, kata Allah, jangan dimasukin loh. Kan dia berbuat ini nomor satu, seperti ini paling depan, ini wah. Apa kata Allah? Tapi dia nggak ikhlas karena aku. Malaikat kan taunya dia berbuat baik, udah dibukain pintu surganya, tahu-tahu bawa dia ke neraka katanya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sifat ikhlas ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita istiqamah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.